Market maker memang ada gitu ya. Seringkali kalau kita bicara mengenai market maker, apa sih yang ada di benak kita sebagai seorang trader, ya kan? Kita selalu membayangkan seorang market maker atau sebuah sosok misterius seorang market maker ini, yang mana mereka bisa menggerakkan pasar, mereka bisa mempermainkan harga dan sederet lainnya hal-hal negatif. Nyatanya Bapak Ibu Saudara semua, sebenarnya secara harafiah kalau kita bicara mengenai market maker, itu adalah diartikan sebagai pelaku pasar. Namun karena sering gagalnya kita sebagai seorang trader, ditambah dengan isu yang beredar dan berkembang di antara kalangan trader yang bilang, wah ini chartnya dimainin ini, wah ini ada sesuatu ini, ketika saya buy sengaja dibuat kena stop loss-nya nih, dibuat sell, ketika saya sell sengaja dibuat buy, sehingga mana pernah saya untung. Hal-hal yang beredar itu sehingga membuat kita memberikan kesan kepada kita bahwa market maker ini adalah sesuatu sosok yang harus kita lawan, suatu sosok yang tidak akan pernah membuat para trader untung. Memang benar kenyataannya bahwa 90% bahwa trader-trader di seluruh dunia ini gagal. Artinya hanya 10% yang mereka bisa mendapatkan profit dari bisnis ini. Nah, kalau Bapak Ibu baca di dalam literasi yang lain, market maker itu juga disebut sebagai smart money. Ada yang orang menyebutnya smart money concept. Apa itu? Saya nggak akan bahas di sini ya. Smart money concept itu cara-cara yang dilakukan, tapi nanti ada sedikit yang akan terhubung di sana. Nah, market maker sering diidentifikasikan sebagai pihak yang melakukan transaksi dalam nominal yang besar. Pasti. Sehingga seringkali ketika mereka masuk di dalam market, saat itu harga turut bergerak secara aktif. Nah, sebenarnya siapa sih market maker itu? Mereka ini adalah sekelompok orang bisa, sebuah badan bisa, yang tentunya memiliki pemahaman yang sangat baik. Ini kuncinya. Tentang kondisi pasar. Mereka sangat teredukasi. Bahkan mereka telah melakukan riset yang canggih. Dan yang pasti adalah mereka memiliki modal yang besar. Tentu kalau modal mereka kecil, ya untuk trading harian mereka, begitu kan? Tetapi kalau modal mereka besar, tentu bisa menggerakkan market. Tapi perlu kita ingat bahwa ini yang saya sampaikan kalau Bapak Ibu kemarin ikut webinar pada hari Kamis minggu lalu mengenai tiga prinsip di dalam trading. Analisa para market maker ini seringkali berdasarkan hal-hal yang tidak seharusnya. Karena apa? Karena mereka punya kepentingan untuk mengambil posisi yang menguntungkan mereka. Jadi sebenarnya prinsipnya, kenapa seringkali kita itu mengalami kegagalan dalam trading? Seharusnya kita menyadari bahwa posisi kita yang rata-rata ada trader yang retail kecil-kecil untuk harian melawan mereka. Sehingga ketika mereka mengarahkan untuk posisi sesuatu, sementara kita melakukan analisa sebaliknya, ya pasti kita akan kalah di dalam market, di dalam pasar. Nah, siapa saja sih yang termasuk dalam market maker? Ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu berpikiran out of the box. Kita harus berpikir, kita tinggalkan dulu nih image-image buruk tentang market maker. Kita tinggalkan dulu hal-hal yang selama ini kita sudah dengar. Market maker itu adalah si jahat atau apapun namanya ya. Padahal broker itu market maker. Fund manager dia market maker. Perbankan dan pengelola keuangan masuk dalam market maker. Perusahaan investasi masuk dalam market maker. Individu, mereka yang memiliki uang yang besar, mereka memang sudah biasa trading, walaupun mereka kelola sendiri, itu juga bisa masuk market maker, dan masih banyak lain. Nah, apa tujuan mereka ada? Sebenarnya tujuan mereka ada di dalam pasar, itu seharusnya malah membuat kita senang, menguntungkan. Karena akan memberikan sebuah likuiditas.
Bayangkan saja kalau misalnya tanpa adanya market maker, kita bisa menunggu seharian, mungkin jenuh, karena pergerakannya akan terasa begitu lambat. Bapak Ibu bisa lihat di dalam trading kita sehari-hari bagaimana membandingkan ketika market Asia dibuka, lalu market Eropa jam 2 mulai dibuka, market Amerika dibuka. Bapak Ibu bisa merasakan yang sudah biasa trading, volatilitas di dalam jam-jam tertentu itu bisa terasa. Nah, kehadiran market maker atau juga orang menyebutnya sebagai smart money sering dianggap misterius atau sulit dikenali. Maka ini yang rata-rata kita kebanyakan menganggap mereka itu loh penyebab kegagalan. Karena saya posisi buy, selalu aja kena stop loss. Ketika saya posisi sell, malah chartnya naik. Jadi saya nggak percaya nih bisa untung dalam trading. Saya nggak percaya nih yang katanya ini bisnis yang benar. Nyatanya saya dan teman-teman itu selalu gagal. Lah yang jadi masalah siapa kan gitu ya? Dari berbagai pihak yang melakukan transaksi dalam suatu trading harian dalam suatu waktu tertentu, bisa jadi mereka juga sedang entry di dalam market, bisa masuk di dalam market, dan bisa jadi sesuai dengan arah kita atau berlawanan dengan kita. Nah, masalahnya karena tadi kalau kita lihat siapa market maker, mereka ini orang-orang yang benar-benar berkompeten di dalam trading. Mereka orang-orang yang benar-benar menguasai tentang trading. Mereka sudah melakukan riset-riset. Ya tentu, kita sebagai retail trader, tinggal ikutinlah pergerakan mereka. Jangan dilawan. Pak, saya mau scalping, boleh. Scalping itu deg-degannya banyak. Scalping itu kita hanya bisa mengambilkan risk and reward ratio-nya 1:1. Tetapi kalau kita bisa mengikuti kemana arah sang misterius tadi, tentu kita akan lebih lega. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka ini bukan orang-orang atau badan-badan yang sengaja mencari keuntungan dari kegagalan kita. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah mensurvei, mereka sudah melakukan analisa-analisa, dan mereka memiliki kepentingan. Ingat bahwa bisnis ini bukan bisnis sosial. Tentu ada kepentingan-kepentingan mereka yang dimasukkan di dalamnya, yaitu mengenai keuntungan. Tugas kita atau yang harus kita lakukan, kita tinggal ikutin kemana sebenarnya mereka bergerak. Dan di situ ketika kita menemukan sebuah kunci arah pergerakan mereka, maka sejatinya kita sebenarnya tidak akan pernah kalah dalam trading. Nah, sekarang gimana untuk mengenali pergerakan si smart money ini atau pergerakan dari uang pintar ini? Kita seringkali nggak bisa tahu ketika jam-jam tertentu atau kadang-kadang ini nggak umum nih, masih jam 9 pagi, masih jam 10, tahu-tahu ada pergerakan yang cukup signifikan pada satu pada satu pasangan mata uang tertentu atau pada satu komoditi tertentu. Tapi kita bisa mendeteksi itu ketika sebuah pergerakan harga itu bergerak, melakukan pergerakan yang kuat dalam satu arah dan diikuti dengan volume transaksi yang tinggi, disitulah sebenarnya mereka sedang masuk. Nah, tadi di awal sempat disinggung mengenai broker yang katanya ada broker nakal, katanya yang selalu kan kita mengkambing hitamkan gitu ya. Kita paling gampang kan mencari ini bukan salahnya saya sudah menganalisa A, B, C, bahkan saya lengkapi dengan ini dan itu, nyatanya loss juga gitu kan. Yuk kita lihat seperti apa sih sebenarnya. Kalau bicara mengenai broker, sebenarnya ada 2 tipe broker sebagai market maker. Dulu dikenal sebagai namanya broker tipe dealing desk. Yang kedua, no dealing desk. Oke, saya bahas pertama ya. Ini singkat saja, karena sebenarnya bukan ini poinnya. Kita akan menemukan sebenarnya siapa market maker sesungguhnya, dan kita mau taklukkan itu pada malam hari ini. Saya bahas secara cepat.
Perusahaan broker yang masuk dalam kategori non-dealing desk itu adalah perusahaan yang tidak mengambil keuntungan dari kegagalan nasabah atau loss-nya nasabah. Mereka itu mengumpulkan trader, betul. Tapi mereka itu mendapatkan keuntungan dari spread, dari komisi yang ada, dan mereka murni sebagai penjembatan. Ingat, Bapak Ibu semua, kita harus buang dulu jauh-jauh dalam pikiran kita bahwa broker ini bukan musuh kita. Kita tidak akan bisa trading, kita nggak akan bisa melakukan transaksi kalau kita tidak melalui broker, kita tidak dibantu oleh fasilitas dari broker. Karena itu sejatinya sebenarnya kita berpikir ketika kita gagal, kita melihat suatu sisi yang lain. Oke, jadi tadi saya kembali ke perusahaan broker yang kategori non-dealing desk. Mereka bisa juga masuk sebagai sebuah mengambil posisi tertentu pada jam-jam tertentu. Tetapi itu semua tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Oke, tadi ada dua. Sebenarnya ada banyak yang setahu saya ada empat tipe yang masuk dalam kategori non-dealing desk. Tapi yang umum kita kenal adalah broker tipe ICN dan tipe STP. Apa itu? ICN yaitu Electronic Communication Network atau jaringan komunikasi elektronik. Jadi ini termasuk dalam kategori broker yang NDD. Menghubungkan trader perorangan dan trader besar. Jadi intinya antara penjual dan pembeli langsung ditemukan. Mereka bisa bertransaksi langsung. Ciri-cirinya trading anonim, ada komisinya, memang mereka hidupnya dari situ. Likuiditasnya sangat tinggi, tidak terikat pada suatu likuidator atau pedagang. Kita sebutnya sebagai pedagang tertentu. Nah, bedanya dengan yang STP, mereka itu sama-sama sebagai tipe broker NDD atau non-dealing desk. Sama, artinya mereka itu tidak memanfaatkan kegagalan dari nasabahnya untuk mencari keuntungan. Murni bahwa keuntungan yang didapat ya berasal dari spread, tadi pasti ada tetepan komisi yang diberikan sama. Bedanya kalau broker STP ini dia sebagai jembatan menghubungkan antara broker satu dengan likuiditor. Dan biasanya di sini ada pedagang-pedagang juga. Nah, ini yang kedua. Sekarang kita akan masuk di dalam yang seringkali menjadi permasalahan, yang seringkali menjadi isu besar dari para trader yang gagal. Ada memang pada dulu ya, katanya dulu sih, karena kan sekarang itu begini Bapak Ibu, persaingan antar broker itu juga tidak mudah. Ingat, kita membutuhkan broker untuk kita bisa bertransaksi. Yang kedua, bahwa persaingan broker itu juga tidak mudah, bukan hanya 1-2, puluhan broker mereka sama-sama untuk mencari nasabah. Artinya kalau sebuah broker sengaja memberikan sebuah kerugian bagi nasabahnya, itu akan cepat sekali tersebar dan reputasi mereka akan hancur. Banyak berbondong-bondong nasabah akan keluar. Jadi apalagi pada zaman sekarang sudah lebih terbuka, kita bisa akses di internet, kita bisa lihat data lebih terbuka. Seharusnya tipe broker seperti ini sudah sangat bisa kita hindari. Saya nggak tahu masih ada apa enggak, tetapi saya akan cerita. Ini adalah dasarnya kenapa seringkali dibuat masalah, dipermasalahkan oleh para trader-trader yang gagal. Broker yang masuk dalam kategori dealing desk, mereka memang sengaja melawan posisi nasabahnya. Ketika dia beli, nasabahnya itu melakukan open buy, dia melakukan open sell, dan sebaliknya. Mereka juga menggunakan metode yang spreadnya itu fix. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai sebuah tanda buat kita kalau kita menemukan sebuah broker, ya toh misalnya ada spread yang fix. Lalu ketika kita bergabung, join, diiming-iming, ini langsung nih, kamu 100 juta langsung dapat masuk, ditambah bonus, welcome bonus 30%, 50%, 100%. Ya, yang menurut logika hal itu sebenarnya nggak mungkin.
Nggak mungkin bisa mereka hidup dengan memberikan fasilitas welcome bonus seperti itu dan mencari keuntungan dari spread saja. Dan perusahaan seperti ini rawan dengan manipulasi dan rekayasa market. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa cek apakah broker yang Bapak Ibu gunakan saat ini masih dalam kategori dealing desk. Menurut saya sih sudah tidak. Kalau memang masih ada, ya tentu kita beralih. Tetapi kalau ternyata broker ini sudah tidak Bapak Ibu gunakan, artinya market maker yang dimaksud, yang membuat seorang trader itu gagal, seharusnya kita tidak salahkan atau kita tidak kambing hitamkan karena broker. Yuk, kalau gitu apa ya? Nah, ada sebuah bandar lain yang sebenarnya kita nggak sadari. Bandar lain yang sebenarnya ada dalam diri kita sendiri, yang membuat seringkali kita tuh gagal di dalam trading. Dua hal itu adalah fear dan greed. Siapa yang nggak mengalami ini? Semua pasti mengalami, bahkan saya juga masih mengalami. Ketika sudah untung, saya berpikir ini kalau saya trading lagi, saya yakin pasti untung. Bahkan ketika saya mengalami kegagalan loss, misalnya sedang floating loss, saya berpikir, ini pasti balik kok. Saya yakin kemarin juga balik, nggak apa-apa, ini cuma sebentar. Namun ujungnya apa? Karena kita terlalu overconfident, ya kan? Ternyata malah kena margin call. Fenomena panic selling atau panic buying bisa menciptakan sebuah aset itu termasuk di dalam forex menjadi sangat murah atau menjadi sangat mahal. Apalagi ketika kita tahu pada jam-jam tertentu, bagi Bapak Ibu yang sukanya trading pada jam-jam open market di Eropa buka, wah ini memanfaatkan ini. Saya sudah melihat berita hari ini, ada ada berita ekonomi seperti ini akan rilis, maka saya sudah siap di depan laptop saya, di depan komputer saya untuk buy ini atau sell ini. Nyatanya ketika rilis berita arahnya tidak sesuai, lalu kita berkata bahwa sengaja gitu kan ya, sengaja nih dipermainkan ini. Apalagi beberapa waktu yang lalu, kemarin hari Jumat kalau nggak salah, ada yang bilang kok stop loss saya kena, taking profit saya nggak kena gitu kan ya. Nah kita lupa dalam pasang stop loss dan pasang taking profit itu ada namanya spread. Bapak Ibu juga harus lihat ketika kita buy, itu kita buy-nya itu harga yang atas, kalau kita sell itu harga yang bawah. Sama ketika taking profit, berarti yang atasnya itu harus nyentuh ke garisnya kita, ke tempat kita pasang taking profit atau tempat kita pasang stop loss. Begitu pula ketika kita buy, kita mau taking profit, berarti yang bawahnya itu yang harus menyentuh titik taking profit atau stop loss-nya kita. Nah, setelah kita tahu bahwa sebenarnya pada zaman modern ini bandar-bandar yang kategorinya broker itu sebenarnya mudah dilacak, kita bisa punya banyak pilihan broker. Sebenarnya kita harus berpikir, bukan mereka yang sebenarnya menjadi lawan atau menjadi musuh kita saat kita trading, tetapi diri kita sendiri. Ada nggak sih solusinya? Nah, solusi untuk mengalahkan bandar jahat dalam trading kita, pertama, kenali broker Anda. Oh, broker saya sudah betul nih. Broker saya sudah kategori yang NDD. Oke, berarti lupakan itu. Tidak akan ada permainan di sana. Yang kedua, kita harus menguasai 3 pilar dalam trading. Method, money, and mind. Ini sudah saya bahas pada webinar minggu yang lalu. Metode itu berbicara mengenai kemampuan kita analisa sentimental, analisa fundamental, analisa teknikal. Itu kita harus kuasai. Pertanyaannya, benarkah kita sebagai trader sudah menguasai ini atau belum? Bukankah paling banyak, yuk kita evaluasi Bapak Ibu, bukankah paling banyak kegagalan kita dalam trading itu disebabkan karena faktor fear and greed? Yang kedua, karena faktor kita sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita lakukan saat entry di market.
kita lebih mengandalkan sinyal dari orang, kita lebih mengandalkan satu analisa saja, padahal harusnya kita melakukan analisa secara lengkap. Ingat yang pernah saya sampaikan bahwa bisnis ini tuh sebenarnya adalah bisnis yang real, seperti halnya kita berdagang handphone. Mana yang laku, kalau kita mau beli dari sebuah distributor, ya kita ambillah yang itu. Walaupun ada jenis handphone merek yang lain, tapi tidak ada yang nyari, mau itu diskon 50%, ya jangan diambil. Prinsipnya hanya semudah itu. Namun seringkali kita bikin trading kita itu pusing sendiri, kita yang bikin ribet. Dengan cara apa? Kita menggampangkan, cukup dengan satu ini masuk, cukup dengan ini masuk, tanpa kita sungguh-sungguh untuk mau secara komprehensif mempelajari bisnis ini dengan baik. Saya pernah ngalamin Bapak Ibu, awal-awal saya pernah ceritakan rugi ratusan juta, bagaimana kami benar-benar memiliki pemikiran yang sama pada umumnya. Ini permainan kok. Pasti nggak akan pernah untung deh trading di forex ini. Pasti nggak pernah untung karena sudah ada yang mengatur. Enggak. Kalau kita komunitasnya kumpulannya yang 90%, ya kita akan selalu seperti itu. Kalau kita kumpulannya yang 10% cuan atau profit, pikiran kita akan berbeda. Maka itu Bapak Ibu, yuk gabung dalam komunitas yang sehat. Ikuti grup-grup edukasi yang benar-benar bermanfaat. Saya kemarin singgung bahwa grup edukasi yang paling ramai adalah grup edukasi signal, yang memberikan signal. Buy di sini, sell di sini. Boleh nggak sih? Boleh. Wah, itu uang Bapak Ibu sendiri gitu kan. Saya dulu juga pernah ikutin. Ujungnya gimana? Gagal. Karena ketika saya berhasil, saya nggak tahu kenapa saya profit. Tapi ketika saya gagal, saya juga nggak tahu saya gagalnya kenapa. Dan yang saya tahu adalah ini sebuah permainan, ini sengaja. Lalu saya menemukan sebuah komunitas yang baik, yang membimbing saya, yang mengedukasi secara benar. Hasilnya apa? Ya begini. Ya seperti ini gitu kan. Yang ketiga adalah mengenai disiplin. Ini juga perlu untuk mengalahkan bandar jahat dalam kita trading. Jangan pernah mengubah strategi di tengah-tengah. Pertama, pagi tadi saya akan scalping lah. Karena saya buru-buru, ternyata nggak untung-untung. Floatingnya tambah banyak. Lalu saya berpikiran, nggak apa-apa lah, saya intraday deh. Nanti malam juga cuan itu kan. Ternyata sampai jam 8, jam 9, kok juga masih merah. Ujungnya saya berkata, nggak apa-apa, ini saya swing juga besok balik, equity saya kuat. Akhirnya kita dengan berat hati harus cut loss dengan angka yang besar, atau kita kena margin call. Yuk, Bapak Ibu, inilah sebenarnya bandar jahat dalam trading kita. Inilah sebenarnya musuh utama dalam trading kita. Abaikan mengenai isu-isu broker yang jahat, broker yang suka mempermainkan. Toh ada banyak puluhan broker yang lokal yang bisa Bapak Ibu pilih. Daripada kita menyalahkan ini broker siapa atau broker yang bertindak, mendingan kita upgrade diri kita ikut edukasi yang benar Bapak Ibu, dan kita belajar dengan serius, pelajari secara komprehensif. Rasanya bandar jahatnya itu akan takluk sama kita. Demikian kira-kira materi pada malam hari ini. Saya akan stop share ya. Saya kembalikan ke Mbak Nia. Silahkan Mbak Nia.